Hai, balik lagi bersama saya, Antoni Sarsono di program Tanya Properti. Nah, teman-teman, thank you banget buat yang sudah nanya-nanya di DM Instagramku. Cuman aku ingetin sekali lagi, buat teman-teman yang tidak pakai hashtag Tanya Properti, gak akan aku bales untuk ke depannya ya. Ini untuk mempermudah aku, karena yang setiap hari yang DM aku itu kayak puluhan gitu loh. Jadi kalau misalkan gak nanya pakai hashtag properti, itu biasanya kadang-kadang aku tuh gak bukain, karena yang aku fokusin tuh banyak banget. Udah ada Instagram, YouTube, ada TikTok. Nah, aku ngebagi waktu aja udah susah banget. Bikin konten buat kalian aja udah susah. Apalagi kalau sampai harus balesin semuanya, itu biasanya nggak kepegang. Makanya please banget buat temen-temen pakai hashtag Tanya Properti setiap kali mau nanya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Winarka. Bro, saya subscriber baru, senang bisa nemu channelnya karena penyampaian informasinya sangat jelas, berapi-api sehingga membuat kita tetap semangat. Saya seorang dokter spesialis dan berencana mau terjun di dunia properti. Kemungkinan yang akan saya ambil adalah bisnis kos-kosan, apalagi termotivasi oleh videonya Bro Antoni. Cuman saya bingung terkait tanah yang bagaimana cocok. Cari tanah murah-murah zaman sekarang susah. Apakah harus selalu ada arsitek, desainer interior, kontraktor, dan kira-kira berapa dana yang harus disiapkan secara kasar untuk sebuah kos-kosan eksklusif dengan luas bangunan 10x20? Thank you banget dokter sudah sampai nontonin videoku, karena memang jujur aja yang ikut workshop itu juga beberapa dokter itu pada ikutan loh, kayak dokter kecantikan, dokter gigi, dokter umum, semua dokter udah pernah tuh masuk di workshop aku. Anyway, nah yang jadi problem itu kan sebenarnya tanah yang murah ya. Kalau masalah tanah murah itu gini, murah itu adalah relatif ya. Aku selalu bilangin ke teman-teman yang sudah terjun di properti, jangan pernah bilang mahal. Dalam artian apa? Kita kan selalu bilang ya, kalau misalkan 10 juta mahal atau enggak, relatif dong. Kalau 10 juta misalkan di tanah SCBD yang harganya rata-ratanya bisa 60-70 juta, 10 juta ya murah banget. Nah, teman-teman harus bisa ngebedain ya. Mungkin 10 juta di daerah kelihatannya mahal, tapi kalau 10 juta ternyata di New York Times, gila, semua orang bakal ambil 10 juta per meter doang. Jadi 10 juta mahal atau enggak itu bisa relatif buat semua orang. Yang jadi challenge-nya di properti sebenarnya adalah menemukan tanah-tanah yang memang salah harga. Dalam artian apa? Dalam artian ketika yang lain jual 50 juta, ada yang jual 20 juta, which is ini very very good gitu. Ini yang harusnya teman-teman sikat. Jadi jangan selalu terpatok, gila 40 juta, 50 juta aku nggak bisa beli. Justru kalau teman-teman nggak bisa beli, sebenarnya ada cara untuk bisa teman-teman ngeflipping tanahnya orang lain dan mendapatkan keuntungan dari tanahnya tersebut. Cuman itu nggak bakal aku bedah jauh. Yang akan kita fokuskan adalah gini. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu sebenarnya mau main di angka berapa, disesuaikan dengan capable teman-teman. Kira-kira mau beli tanah di angka 5 jutaan, ya udah carinya di fokus yang di 5 jutaan terus. Nah, kalau misalkan 5 juta, ya teman-teman fokusnya di daerah yang mungkin ya di angka 7 juta, 10 juta. Teman-teman cari nih yang 7 juta, 10 juta yang under value di 5 juta itu di mana. Nah, itu yang jadi concern teman-teman untuk di hunting pertama kali. Supaya teman-teman gak terlalu melebar kemana-mana, fokusnya di satu titik. Jadi setelah jelas ketemu nih tanah yang paling oke di angka 5 jutanya tersebut, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah harus ada arsitek, desainer interior, dan juga kontraktor? Jawabannya, kalau teman-teman cuma tanah doang, lebih bagus cari sendiri sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk rumah yang sering aku lakukan, aku ambilnya rumah. Kenapa? Jelas, karena rumah itu bisa dikreditkan. Sedangkan kalau tanah, teman-teman memang harus siapin cash secara utuh. Tapi kalau memang murah banget, teman-teman bisa ajak kerja sama orang untuk mengakuisisi lahannya itu bareng-bareng. Apakah harus sama arsitek, desainer interior, dan kontraktor? Jawabannya itu enggak. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan ada kontraktor yang stay di sana gitu, maksudnya ikut bantuin ketika teman-teman ngelihat pembelian tanah tersebut. Kenapa? Gini, which is kontraktornya pun juga harus yang trusted ya, karena seringkali kontraktor itu cuman maunya ya udah oke aja, tapi dia nggak memperhitungkan ternyata tanahnya ini kontur tanahnya kurang bagus, terus juga ternyata bentuk lahannya itu sebenarnya sampah, bukan tanah, atau ternyata kekuatannya nggak kuat. Nah, ini tuh sebenarnya jadi masalah kalau misalkan kalian nggak punya ilmu properti di sebelumnya. Jadi saya sarankan sih bawa kontraktor kalian untuk ke sana. Sebenarnya ada kejadian ya di Jogja, itu ada satu lahan yang sebenarnya aku sudah akuisisi. Nah, kemudian ketika akuisisi memang harganya tuh murah banget, bener-bener under value. Setelah aku akuisisi, waktu ke sana aja nggak bisa masuk, bener-bener masuk ke sana. Kenapa? Akses jalannya tuh ditutupin sama hutan-hutan gitu. Kita
kita nggak bisa ngeliatin ini tuh sebenarnya dalamnya apa. Kita cuma ngelihat dari tampak agak jauhnya, ini semuanya pohon semua. Tapi ternyata ketika kita mau melakukan pembangunan, kita bongkar semuanya, ternyata itu adalah timbunan sampah. Masalah nggak? Sebenarnya kalau secara masalah nggak masalah ya nggak masalah, karena tanah itu tetap tanah. Cuman kan jadi PR. Ada waktu yang terbuang, ada biaya yang sebenarnya menambah dari yang sebelumnya itu sebenarnya murah. Nah ini jadi pertimbangan bahwa ternyata penting banget ya untuk kita tuh ngerti sebenarnya apa yang ada di dalam tanahnya itu. Jangan sampai kita main percaya, apalagi kalau aku lihat orang Jakarta, karena memang banyak duitnya, mereka lebih prefer yaudahlah ambil cuman lihat dari Google Maps saja, dia ngeliatin titiknya di mana, oke, terus dia langsung main beli. Padahal sebenarnya untuk teman-teman ngedetailin itu banyak banget tuh PR-nya. Apakah tanah tersebut termasuk di zona-zona yang memang bisa dibangun? Jangan sampai ketika beli nggak bisa dibangun. KLB, KDB-nya apakah diperhitungkan atau enggak? Kalau ternyata nggak bisa dibangun gede-gede, ternyata teman-teman sudah pasang proyeksi bisa buat investasi dengan return segini karena bisa punya kamar kosan segini, ternyata nggak sesuai ekspektasi, itu bahaya banget. Jadi penting untuk melakukan recheck sebelum membeli tanah tersebut. Rechecknya di mana? Ya pasti teman-teman harus ajak kontraktor juga untuk membantu melihat kontur tanahnya tersebut. Nah kemudian berapa dana yang disiapkan? Ini pertanyaan nggak bisa aku jawab. Karena apa? Karena nggak tahu yang dimaksud eksklusif itu di angka 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 5 juta, itu semua eksklusif. Kita nggak bisa bedain seberapa banyak interior yang dimaksud di sana. Jadi ini bakal aku skip pertanyaannya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan kedua. Dari Pak Frederick Gautama. Saya punya properti berbentuk rumah, tapi sebenarnya punya atas nama orang tua saya. Posisinya di pinggir jalan, Tangerang, bangunan udah tua. Properti ini saya bisniskan sudah berjalan 6-7 tahun dikontrakan. Posisinya menjadi 3 sekat. 1 warung Madura, 24 jam, 1 untuk percetakan, satunya untuk saya tinggal. Total ukurannya 133, kontrakan warung sebesar 11 juta, percetakan 23 juta, totalnya 33 juta. Kontrakannya menurut saya agak di bawah standar yang seharusnya, karena dulu belum begitu paham dan menentukan tarif standar harganya. Maklum bangunan sudah tua. Semenjak nonton konten Anto Antoni, saya jadi ingin merenovasi dan upgrade kos-kosan 2 lantai plus ruko kecil lantai dasar. Namun saya belum punya modal dan tabungan, terlebih masih mencicil mobil-mobil. Rencananya saya ingin jual over credit saja mobilnya dan memutuskan untuk upgrade ilmu tentang properti. Namun pertanyaannya, apakah saya bisa mengupgrade properti saya menggunakan pinjaman bank, memulai bisnis kos-kosan properti saya sendiri, atau lebih baik saya mencari properti lain yang punya prospek untuk bisnis kos-kosan sambil menunggu tabungan saya terkumpul cukup modal, atau ada solusi alternatif yang lebih bijak? Terima kasih, semoga dijawab. Good question, karena pada prinsipnya orang-orang tuh suka bingung kalau misalkan tanah ini yang saya maksimalkan atau kita cari tanah yang lain. Jawabannya adalah tergantung dari tanahnya kalian. Apakah tanah kalian ini memang prospeknya banyak anak-anak kos-kosan di daerah sana? Apakah di sana ada banyak kos-kosan yang memang sudah full? Bukan cuma banyak kos-kosan, tapi kos-kosannya itu juga full. Kalau misalkan ternyata di daerah sana banyak banget kos-kosan yang full, artinya ada sentimen positif di daerah sana tersebut, which is kalian mulai bisa memperhitungkan kira-kira boleh nih untuk dijadikan kos-kosan tersebut. Yang pertanyaan kedua adalah, kalau misalkan duitnya saya ini nggak ada, bisa nggak saya pinjam menggunakan perbankan? Jawabannya bisa banget. Kalian sudah memiliki aset itu, kalian bisa menyekolahkan juga asetnya. Yang jadi pertimbangan adalah aset tersebut menggunakan atas nama orang tua teman-teman. Nah, ini menjadi penting karena usia maksimal ketika kita mengambil kredit itu kadang-kadang di atas 60 tahun atau di angka 65 tahun. Tergantung dari setiap perbankan yang memiliki kebijakan berbeda-beda. Seandainya teman-teman memiliki orang tua atas nama orang tua ini yang berusia 60 tahun, mereka cuma bisa ambil kredit di 5 tahun. Which is ini sangat berat untuk teman-teman mengambil kredit dan akhirnya dijadikan kos-kosan eksklusif tersebut. Nah, solusinya gimana? Kalau misalkan teman-teman orang tuanya masih muda, nggak masalah karena mereka bisa ambil tenor yang masih 15 tahun, which is itu sangat-sangat aman karena sekali lagi yang susah adalah tanahnya itu. Tanahnya itu sangat mahal. Kalau masalah untuk bangun dan bisa balik modal, jawabannya bisa banget, cuman kita nggak akan bedah
bedah sampai hitung-hitungannya karena itu bakal panjang banget videonya. Tapi yang terpenting percayalah pasti bisa nutup kalau misalkan menggunakan rumah yang sudah existing dan kalian itu cuman modal untuk renovasinya doang. Kalau misalkan orang tua kalian sudah tua, pertanyaan berikutnya gimana caranya supaya teman-teman bisa yang ambil kreditnya? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan hibah dulu antara orang tua ke anak supaya terjadi pertukaran nama. Kalau misalkan anaknya lebih dari satu, itu yang sebenarnya repot karena kalian harus ngebagiin ke beberapa orang. Ini akan jadi jelimet karena kalau warisannya misalkan dibuat 3 orang dan atas namanya jadi cuman kalian sendiri, bermasalah ini. Nanti kalau kalian yang mengoperasikan dan keuntungannya kalian bagi 3, pusing lagi karena nggak ada secara aturan ketika memiliki kos-kosan uangnya itu diseplit menjadi beberapa teman-teman. Ini menjadi suatu permasalahan baru lagi. Kalau misalkan nanti ternyata tanahnya bisa dijual, nah ini kan kalau nilainya kecil sih nggak masalah ya, kita bisa model main split ya. Tapi kalau misalkan ini mungkin lebih baik dihibah ke atas nama bertiga. Cuman yang jadi permasalahan itu ketika teman-teman ambil KPR itu harus nama pribadi, bukan nama 3 orang di atas kartu sertifikat tersebut. Karena akan ada 1 orang yang menjadi pertanggungjawabannya itu. Itu pun juga nggak bisa tuh. Mungkin yang paling benar teman-teman harus memilih siapa dari anak 3 orang tersebut, siapa yang akan dipilih yang untuk dijadikan yang punya dari kepemilikan tersebut. Itu udah cara yang paling gampang dan nanti teman-teman bisa bagian porsiannya yang ketika mendapatkan hibah dia memberikan uang juga kepada kakak dan adiknya supaya tidak terjadi keributan di masa depannya. Karena ini akan sangat-sangat rumit dan sebenarnya ada sih hitung-hitungannya yang kira-kira gimana. Cuman nggak bisa terlalu banyak di-share di sini juga, terlalu detail nanti juga akan terlalu pusing. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan pastikan jika kalian masih penasaran tentang properti, kalian bisa tanya di Instagram aku. Pakai hashtag tanya properti, habis itu baru sebutin kalian ini punya permasalahan apa. Semakin detail semakin bagus karena saya bisa bedah masalahnya kalian satu persatu. Anyway, jangan lupa ya untuk share video ini supaya banyak teman-teman yang teredukasi tentang properti dan tidak menjadi masalah ke depannya. Karena satu hal yang pasti, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!